Halo guys, welcome back to Nyimak TV. Di video kali ini gua mau bikin strategi. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mohon maaf kalau gua ada salah kata, ada salah perbuatan gua selama konten ini ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut videonya. Di video kali ini gua mau reaction trailer film yang ini legend banget teman-teman, legend banget. Ini tahun berapa ya? Ini ada 4 sequel kalau nggak salah, dari 1, 2, 3, terus yang terakhir itu The Last Key. Nah, kalau dari judulnya The Last Key pasti kalian udah tahu film apa ya. Filmnya judulnya itu Insidious. Nah, Insidious ini yang sekarang ini judulnya Red Doors. Di sini ya, bukan iklan itu ya, tapi memang judulnya Red Doors nih di sini. Nah, itu pun cukup mengejutkan ya teman-teman. Gua pribadi sangat-sangat terkejut karena gua kira filmnya itu berhenti di The Last Key gitu loh. Karena kan apa namanya, yang di film kedua, Insidious kedua itu Alice itu meninggal kan. Di yang kedua itu udah meninggal. Terus yang ketiga ini kalau nggak salah ini sebelumnya yang film pertama. Terus yang keempat The Last Key ini cerita masa lalunya Alice. Nah, di situ gua kira selesai gitu. Filmnya itu terakhir itu di situ, tapi ternyata cukup dikejutkan. Di Instagram gua bukan nonton sih, gua lihat kok bau-bau ada lagi nih gitu loh. Karena udah ada posternya ya. Pertama itu poster, terus yang kedua ternyata udah keluar trailernya juga. Itu viewernya gile, banyak banget. Oke, kita langsung ke videonya, langsung check it out. Nah, ini sekarang gua udah ada di YouTube ya. Ini biar awal-awal aja, ini udah di YouTube. Nah, lalu kita nggak usah cari ditelusuri ya, di trending aja kita klik. Nah, wow, yang trending pertama ini Manchester City. Kita langsung ke bawain. Ada kok, kemarin gua kayaknya sekilas lihat di ini, karena kan gua itu selalu lihat trendingan, ada trendingan apa aja. Terus gue lihat seliweran itu ada trailernya itu. Kita lihat. Itu gerhana bulan ada tuh. Kita ke bawah terus. Tetapi ini memang cukup lama ya. Udah udah hari apa gitu ininya keluarnya. Cuma gua alhamdulillah sempetnya sekarang gitu, setelah lebaran. Mana ya? Guys, gue skip aja ya biar nggak kelamaan ininya. Kita cari terus ke bawah. Oke guys, sekarang gue ada di videonya ini. Nah, lihat kan, saking banyaknya penggemarnya, mungkin kangen juga kali ya, jadinya yang nonton nih 10 juta tuh, banyak banget guys. Terus ini udah ini ya, kayaknya ini udah lama juga tuh, 4 hari yang lalu.
Kalau kita pikiran nggak mungkin ya 10 juta nggak trending ya. Nggak, menurutku ini pernah trending kok, gue pernah lihat. Mungkin udah ini mungkin udah kena yang lain, video yang lain, jadi mungkin udah nggak trending, tapi ini masih banyak perbincangannya. Oke, sebelum kita nonton videonya, kita tonton dulu iklannya, jadi kita saling support gitu. Bebas biaya admin, bukan nyala dan jadi financial fit. Biasanya ada 2, tapi nggak tahu ya kan. Nikmatnya Frostbite es krim ala Jepang, pas untuk berbuka puasa, pas juga untuk berbagi momen Ramadan. Frostbite, Gua besarin dulu. lembut dan creamy es krimnya, nikmat. Bentar, ini gue kecilin dulu biar Rasanya, yuk Ramadan bareng biar nggak Frostbite. besar-besar banget lah. Nah, sini lah. Oke, ini dia videonya. 4, 3, 2, 1. Are you ready? Masih sama, nah kan masih sama. Oh, ini ceritanya masih sama, masih di kayaknya ini lanjutannya yang kedua, yang video yang kedua, tapi ini setelah 10 tahunnya gitu. Brain just a bit foggy past few years. All I ever wanted was to be a good dad. All that. Renee. Did you ever try and get help? I'm just trying Wow. to push through. I didn't use your adult in college. You still have a few weeks before your students show up, right? Ini ya guys ya, kalau kalian inget di film pertama, judul pertama itu kan tentang anaknya ini, dia ini anaknya bisa kalau kita bilang itu raga sukma, melepas raga gitu loh. Jadi raganya lepas terus bisa keliling-keliling gitu. Itu tentang itu. Tapi si anak ini belum bisa ngontrol penuh gitu loh. Jadi masih tersesat gitu loh. Akhirnya ini nggak spoiler ya. Ini cerita sedikit yang 1 dan kedua ya. Terus si anaknya ini tersesat kan. Nah, setelah tersesat, bapaknya ini yang nyelamatin gitu loh, sama Alice itu ya. Nah, setelah diselamatin ternyata anaknya kembali tuh, anaknya udah kembali, udah sadar. Bapaknya ini yang ternyata yang masuk ke tubuh bapaknya ini bukan bapaknya gitu loh, melain itu ternyata iblis yang nyesatin si anaknya ini gitu loh. Dan di episode di film pertama yang terakhirnya itu kan dilihatin ya kalau Alice itu dibunuh gitu. Alice itu tahu ini kok kayaknya bukan gitu loh. Akhirnya difoto kan, cekrik, ternyata bener. Di belakangnya itu ada sosok ya kan. Di belakangnya itu ada sosok. Akhirnya Alice itu dibunuh. Itu yang episode pertama. Nah, yang kedua itu anak buahnya, bukan anak buah ya, mungkin partnernya Alice ini itu mencoba untuk nyadarin si bapaknya ini. Jadi ketika bapaknya sadar itu sikapnya itu berubah drastis gitu loh, drastis berubah. Dan itu juga masih ada kaitannya di film yang pertama gitu. Kalian bisa lihat aja nanti, lihat aja di itu kan ada kasetnya juga, kalian juga bisa nonton Insidious yang pertama. Terus
susah itu kan, si partnernya Alice itu ada 2 orang, sempet susah banget untuk nyadarinya, sampai mau dibius itu kan, sempat mau dibius. Oh ya, sebelum dibius itu kayaknya 2 orang ini ketemu sama temennya Alice zaman dulu, ada nggak tahu, lupa gue namanya siapa, ketemu terus akhirnya mereka bertiga ini merencanakan gitu untuk nyadarin si bapaknya si anak ini yang yang bisa raga sukma gitu. Ternyata kan raga sukma itu turun temurun gitu loh dari bapaknya sebenarnya juga bisa raga sukma karena dari kecil juga diganggu gitu loh. Jadi ini dari bapaknya gitu sebenarnya. Nah, untuk nyadarinnya itu sempat mau dibius, tapi ternyata gagal. Nah, akhirnya dulu cekcok, banyak pertengkaran. Nah, kalian bisa tonton sendiri di Insidious yang kedua. Terus akhirnya anaknya yang bisa raga sukma ini, dia inisiatif pergi lagi raga sukma lagi, bawa telepon kaleng itu yang dari tali juga itu. Nah, bawa itu dibawa ke alam lain gitu loh. Tujuannya biar nanti ketika pulang dia bisa ngikuti talinya gitu loh. Akhirnya ketemu bapaknya, akhirnya diajak pulang, sadarlah bapaknya akhirnya gitu. Itu yang kedua. Nah, yang gue kagetin di Insidious The Red Doors ini, anaknya udah gede cuy. Nih kalian bisa lihat di sini, anaknya udah gede banget ya, sekitar umur 16-17 lah ya, karena udah bisa, kayaknya ini udah di mobil, kayaknya udah bisa nyetir mobil. Oke, kita lanjut, maaf ya kalau panjang, kita lanjut. Just an idea to reconnect. I know it's been tough with you too. The balance of light and dark is what we're after. You're in the art school, I take it? Yeah. You go here too? Yes. Grow and experience that defines you. When I Tuh. was 10, Nah kan, I was in a coma. But I don't even remember being sick. Think deep into your memory and let's see what light can find. kaget. Seeing crazy stuff. I think these drawings could be clues from my past. There's so Tuh. much you don't know, and I was too scared to tell you the truth. Our family has been keeping secrets. They suppressed our memories, but I can still feel something following us. There's only one way to find out. Gile. I feel like I'm getting closer to something. Kenapa? When you awaken the dead, the further you Nah, itu travel, the Liz. riskier your journey will become. Oke. Nah, Insidious ini memang terkenalnya itu ini pintu merah. Dari episode pertama kedua itu ada pintu merah. Terus apalagi ya, sama ini ciri khasnya itu di raga sukmanya itu, di dunia lain bawa lampu lentera, itu ciri khas banget. Nyereminnya di situ menurutku, dan ini lebih nyeremin loh menurutku dari yang satu dan kedua. Ini lebih nyeremin sih, karena iblis atau setan yang dilihat Alice di yang ketiga, bukan jelas ya, yang ketiga
Tapi yang terakhirnya itu Ellie sempat lihat ada setan warnanya merah, matanya juga merah, ada tanduk. Nah ini di sini muncul lagi tadi di belakangnya si anak tadi. Ini gue penasaran sih, lanjutannya gitu. Penasaran lanjutannya kok masih ada gitu maksudku. Terus apa lagi ya? Kalau aku sih cukup nostalgia banget menurutku. Jadikannya memang di pintu. Nah ini kan bawa lentera. Ini ditindain bawa lentera gitu kan. Cuma nakutin sih itu, tertekan sih. Sama mana ini gue tunjukin, ada kok tadi. Nah itu kan pintunya. Itu kan nggak salah tadi di episode terakhir. Nah ini mungkin kalian ingat di episode di film pertama ini pasti ini ada telepon kaleng, dan ini yang di trailernya yang baru ini ada juga loh, tuh bawa telepon kaleng itu tuh, diikutin kan. Aku penasaran yang nah kayak ini baru sih, tapi gue juga penasaran mana ya tadi ya. Nah ini guys, ini yang gue omongin. Ada tanduknya sedikit tuh. Ini yang gue omongin, ini ada di satu sama yang ketiga. Insidious 3 ini ada persis kayak gini, sama. Gue juga penasaran makanya kok kuat banget ya gitu loh, daripada yang pakai alat nafas itu. Ini lebih kuat sih menurutku, sampai bisa ngebunuh Alice gitu loh. Penasaran banget gua ini, sumpah. Oke kita aja guys, nanti gua sih mau nonton ya, kayaknya bagus soalnya ini nostalgia banget buat gua itu ngikutin banget dari 1, 2, 3 sama The Last Key, makanya gue tahu urutannya itu kan yang pertama itu yang Insidious 3 terus ke 1, kedua, terus The Last Key. Urutannya itu 3, 1, 2, The Last Key. Terus ini mungkin lanjutannya yang kedua nih, yang baru. Oke lah guys, gue excited untuk nonton. Kalian juga jangan lupa untuk nonton juga Insidious The Red Doors di bioskop kesayangan kalian. Untuk jadwalnya sih gue taruh di sini aja ya, jadwalnya tanggal berapa keluarnya kalau di Indonesia. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.